kalau di PKS itu justru yang menjadi raja itu masyarakat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Kali ini kita bersama Ibu Fatimah. Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu udah hadir di podcast kami dan mau cerita di sini. Oke, apa nih Bu kesibukan Ibu saat ini? Saat ini menjadi pelayan rakyat, anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 19 periode 2024, diamanahkan menjadi ketua Komisi B DPRD Kabupaten Langkat, juga berada di Badan Anggaran, di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan diamanahkan fraksi menjadi wakil ketua fraksi KPK DPRD Kabupaten Langkat. Di samping itu juga ada membangun atau membina Yayasan Pendidikan Islam Qawiyah Azizi, mengelola yayasan tersebut dari tingkat balita itu ada rumah Quran, Ahada, kemudian ada MI, ada Rodatul Atfal juga, ada Madrasah Sanawiyah juga. Sore ada TPQ dan MDTA. Jadi memang luar biasa, banyak sekali yang harus diasuh dan diurus. Boleh diceritakan nggak pengalaman Ibu menjadi anggota dewan? Pengalaman ya, menjadi anggota dewan ini awal mulanya ya dicalekkan dari tahun 2009. Nah, dari tahun 2009 itu dicalekkan tapi belum rezeki dulu. Kemudian 2014 alhamdulillah dicalonkan kembali dan duduk alhamdulillah. Waktu itu perolehan pribadi suaranya kecil ya, 1684 suara. Tapi alhamdulillah karena memang bergabung dengan suara caleg yang lain dan suara partai, alhamdulillah duduk menjadi anggota DPRD daerah pemilihan 1 DPRD Kabupaten Langkat. Kemudian 2019 kembali dicalekkan, kembali Allah pilih ya Ibu menjadi anggota DPRD, menjadi pelayan rakyat. Kemudian tentu banyak pengalaman ya selama menjabat, ya ada suka ada dukanya begitu. Jadi kalau sukanya itu ya kita bisa membantu masyarakat, ada kesenangan tersendiri ketika orang membutuhkan bantuan, masyarakat membutuhkan bantuan dan kita bisa advokasi. Masya Allah, itu melebihi dari kita dapat segepok uang gitu. Itu ya rasa senang begitu, rasa bahagia ketika bisa menjadi anggota menjadi melayani masyarakat. Kemudian pahitnya tentu ada ya, tidak ada yang mulus ya. Mungkin memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak seperti tidak semudah membalikan telapak tangan begitu. Banyak sekali lika-likunya juga begitu. Tentu begitu. Kesulitannya pasti ada. Nah, alasan Ibu menjadi anggota dewan itu karena ada dorongan dari masyarakat atau keinginan Ibu sendiri? Oke, kalau alasan sebenarnya kalau di PKS ya, Ibu dari PKS Partai Keadilan Sejahtera, kita memang dicalonkan deh, bukan meminta untuk dicalonkan, bukan kita mencalonkan diri, tapi partailah yang mengamanahkan. Nah, sebenarnya di 2014 itu Ibu sudah nolak untuk menjadi caleg, tapi karena partai mewajibkan ya dengan ikhlas ya memang harus kita laksanakan begitu. Jadi di PKS kita harus siap dimajukan dan siap untuk dimundurkan. Nah, jadi alasannya yang pertama ya tentu dicalonkan oleh partai. Nah, kemudian kita tentu berjuang agar kita yang menjadi pemenangnya begitu. Jadi kita harus bisa menjadi petarung begitu. Jadi petarung itu kita harus bisa melampaui batas kemampuan kita agar kita bisa menjadi yang terbaik begitu. Jadi alasannya itu. Kemudian yang kedua, motivasinya setelah kita duduk ya kita harus siap mengabdikan diri kita untuk menjadi pelayan rakyat. Jadi kalau di PKS itu justru yang menjadi raja itu masyarakat. Nah, ketika kita duduk menjadi anggota DPRD, kita itu turun jabatan. Dulunya kita jadi raja, sekarang jadi pelayan begitu. Bukan malah naik begitu. Itu di PKS seperti itu. Jadi kita harus siap. Maka ya harus siap mengabdikan diri kita begitu. Dalam keadaan letih pun kalau memang ada yang harus dilayani ya harus dilayani begitu. Nah, ini kan Ibu dari PKS. Nah, cerita tentang PKS itu kan nama Ibu nih nomor 1 disebut-sebut. Gimana tuh Bu
Itu mungkin pro kontra juga ya. Mungkin kebenaran yang ditanya itu memang kenal PKS dan kenalnya Fatimah gitu. Mungkin kalau yang lain yang kenalnya mungkin yang disebut yang lain. Nah, alhamdulillah ya, berarti itu semua karena Allah ya. Berarti masyarakat Langkat mengenal Fatimah begitu. Jadi kalau sudah PKS brandingnya itu Fatimah, ya bersyukur begitu. Tapi kan tetap kita punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Mudah-mudahan masyarakat yang kenal itu yang diingatnya baiknya gitu, yang buruknya jangan begitu. Dan kita tidak perlu membanggakan diri karena kan yang menguatkan hati, kemudian yang membuat mereka teringat itu kan juga pasti karena Allah kan gitu, yang membolak-balikan hati dan lain sebagainya. Jadi tetap segala yang baik itu datangnya dari Allah ya, yang salah itu tentu datangnya dari kakak sendiri gitu. Nah, apa nih Bu perasaan Ibu setelah menjadi anggota dewan? Apa ada yang berbeda gitu? Berbeda dalam hal apa ini? Sebelum sama setelah. Oh iya, kalau tentu dalam hal aktivitas ya. Nah, menjadi anggota dewan untuk perempuan itu tidaklah mudah. Kalau dulu sebelum menjadi anggota dewan, background ibu kan guru, tentu setelah selesai mengajar mungkin ada kegiatan partai ataupun kegiatan masyarakat saja yang kita lakukan. Nah, sekarang itu ada banyak hal yang harus dilakukan. Tadi kan sudah ibu sebutkan, ibu menjadi pimpinan di Komisi B. Tentu sebagai ketua harus bisa mengayomi anggota, permasalahan anggota juga harus bisa kita cover, kemudian melayani masyarakat. Ditambah di Komisi B ini pelayanan wajib dasar ada di sana, mitranya Komisi B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, kemudian Dinas Ketenagakerjaan. Artinya semua pelayanan wajib dasar adanya di Komisi B, dan segala sesuatu keluhan masyarakat terkait dinas itu harus bisa kita layani. Jadi dalam hal yang berbeda itu tentu waktu bersama keluarga, quality time itu ya harus pandai-pandai kita atur, sehingga iya, karena sebagai seorang perempuan ketika menjadi pejabat publik kan tidak boleh meninggalkan tugasnya dalam 3 hal ya. Yang pertama itu sebagai perannya sebagai istri dari suaminya, yang kedua perannya sebagai ibu dari anaknya, yang ketiga perannya sebagai anak dari orang tuanya. Belum lagi peran tugas tanggung jawabnya sebagai anggota dewan dan perannya di masyarakat. Jadi artinya memang harus banyak kita mengatur waktu kita sehingga bisa. Dan ibu sendiri itu menjadi sesuatu yang sedih gitu, nggak bisa setiap hari jumpa orang tua, nggak setiap hari jumpa suami, nggak setiap hari jumpa anak kalau lagi tugas dinas keluar kota dan lain sebagainya begitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, perbedaan yang kedua adalah dulu kita tidak bisa bantu masyarakat dalam hal-hal teknis, misal KIS gratis itu ya gimana, kita kan guru biasa, kita juga nggak kenal dengan dinasnya. Nah, setelah menjadi pelayan rakyat, menjadi anggota DPRD, itu tadi kebahagiaannya bisa membantu, lebih banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Langkat. Perbedaan waktu sama aktivitasnya. Iya. Oke, nah Bu, hal apa nih Bu yang tersulit untuk diatasi sama menjadi anggota dewan? Yang tersulit itu pastinya Langkat ini kan punya anggaran ya, dan anggaran itu sudah dibagi-bagi sekitar 2,3 triliun anggaran kita hampir setiap tahun itu, paling selisih sedikit saja tiap tahunnya, dan itu diberikan kepada dinas-dinas OPD terkait. Nah, yang paling sulit itu adalah advokasi infrastruktur, karena untuk memperbaiki jalan jembatan itu anggarannya besar. Jadi karena anggarannya besar, anggota dewan ada 50, belum lagi dari hasil musrenbang, belum lagi dari mungkin ada pokok-pokok pikiran pimpinan daerah kita, sehingga sulit kita bisa mengadvokasi sekian banyak ruas jalan. Jadi dibagilah ruas jalan itu, misal satu anggota DPRD 1 tahun hanya bisa 4 ruas jalan begitu. Sementara yang tertampung di kita di hasil reses itu bisa sampai 20 ruas jalan, tapi kita hanya dapat 4 atau 5 begitu. Nah,
sedih gitu, nggak bisa kita mengadvokasi semuanya. Tapi karena KKD, kemampuan keuangan daerah kita kecil, ya mau tak mau begitu, hanya sebegitu yang bisa kita bangun. Dan ini kan tentu menjelaskannya kepada masyarakat sulit. Aduh, percuma lah Bu Fatimah sudah reses di sini tapi belum terbangun. Masyarakat kan tidak semuanya mengerti bahwa untuk memperjuangkan itu kita sudah sampai berdarah-darah begitu kan. Jadi akhirnya kita mungkin tahun depan, jadi kita harus bagi begitu. Jadi mungkin sulitnya di situ. Kalau yang lain, insya Allah tidak ada yang sulit. Selagi kita memang mau berjuang, selagi kita bisa berkomunikasi dengan dinas, kemudian dengan pemerintah daerah, insya Allah semua bisa, walaupun tidak dalam 1 tahun. Nggak mungkin 1 tahun kita bisa menyelesaikan janji-janji kampanye kita. Begitu. Berarti butuh waktu. Iya. Oke, Ibu, kami ada melihat beberapa perjalanan Ibu. Nah, Ibu menyelesaikan kasus masyarakat, bahkan ada yang sampai ke Jakarta. Mengapa Ibu mau sampai ke Jakarta? Karena memang di awal motivasi kita ketika kita duduk, kita bukan mengejar jabatan itu, tapi bagaimana fungsi kita ketika sudah diberikan Allah amanah itu. Nah, kita ini kan yang paling penting adalah kita, Allah yang memberikan amanah ini, itu yang pertama. Jadi kalau ada rasa takut kita kepada Allah, maka setiap masalah masyarakat itu menjadi PR besar untuk kita. Sedapat mungkin kita harus selesaikan. Yang kedua, kita adalah mandatori masyarakat. Jadi mandatori partai dan mandatori masyarakat. Masyarakat sudah feeling di Fatimah. Dari sekian ribu yang pilih, nggak semuanya bisa kita advokasi. Bahkan kita advokasi dari dapil lain, begitu. Misal kemarin ada masalah terkait nelayan kita yang ditangkap. Nah, Fatimah, saya beserta kawan-kawan di dapil sini Teluk Aru, begitu. Ada Pak Syafi'i, ada Pak Samsurijal, yang tentu mereka juga concern. Ada Pak Sandrak, ada Bu Hayati. Jadi kita minta tolong yang di Komisi B, kawan-kawan yang berada di Teluk Aru untuk bersama-sama kita ke sana agar nelayan ini bisa dilepaskan lah gitu dari Malaysia sana. Dan alhamdulillah begitu, advokasi kita berhasil. Dan tentu tidak bisa kerja Fatimah sendiri, tapi kerja tim, kawan-kawan di Komisi B juga. Kemudian masalah pendidikan, masalah guru, itu juga kita bersama kawan-kawan Komisi B berangkat. Perekrutan P3K, bagaimana teknisnya, itu juga kita sampaikan masukan kita, rekomendasi dari DPRD Kabupaten Langkat melalui Komisi B. Demikian juga dengan Nakes, ada yang bermasalah kita selesaikan sampai ke akar-akarnya begitu. Jadi itu memang tugasnya Dewan gitu. Nah, sebenarnya tugas Dewan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pengawasan, bagaimana anggota DPRD itu bisa mengawasi jalannya pembangunan. Kemudian yang kedua adalah tugas penganggaran, bagaimana bisa menganggarkan ya uang yang ada di Langkat ini harus dibagi-bagi ke setiap OPD sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah. Nah, jadi kalau sudah 3 fungsi ini dilaksanakan, maka betul-betullah seseorang itu menjadi anggota DPRD. Nggak bisa hanya satu saja, nggak bisa cuma 2, harus ketiganya begitu. Maka ketika kita mendampingi masyarakat ke sana, nggak ada yang istimewa sebenarnya, karena memang itu sudah tugasnya begitu. Justru kalau kita tidak dampingi, kita bersalah begitu. Kita mandatori rakyat yang katanya membela rakyat, di mana pembelaan kita kepada masyarakat, kepada rakyat begitu. Nah, dengar-dengar Ibu tahun depan Ibu akan naik tingkat provinsi nih Bu, untuk anggota dewan. Apa tuh Bu alasan Ibu naik 1 tingkat? Yang pertama, kembali ya, dicalonkan oleh partai ke provinsi. Nah, adabnya, etikanya di PKS ini tapi tidak tertulis. Kalau sudah 2 periode di tingkat 2, maka dinaikkan, dan itu adalah keputusan dari partai. Jadi kalau sudah keputusan, ya nggak bisa kita tolak begitu. Jadi ketika diberikan amanah, jangan tolak, tapi tidak boleh meminta-minta amanah. Iya, meminta-minta amanah tidak boleh, tapi kalau diberikan tidak boleh ditolak. Jadi karena memang sudah 2 periode dilangkan, dan tentu kalau nanti ya Allah takdirkan duduk di Provinsi Sumatera Utara, menjadi pelayan seluruh masyarakat Langkat. Kalau kemarin dari daerah pemilihan 1, kalau ini lebih luas seluruh Langkat dan Kota Madya Binjai. Jadi sumut 12 dapilnya Langkat dan Binjai. Tentu semakin banyak kemanfaatan Fatimah untuk bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Langkat. Nah, pernah nggak Bu Ibu merasa jenuh sama keluhan masyarakat?
Sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebagai manusia biasa, hamba yang dhaif, ada perasaan itu, tapi segera ditepis gitu. Jadi bagusnya itu memang suami dan keluarga mendukung. Jadi kalau kita sudah lemah ya, suami ingatkan gitu, oh itu kan memang sudah tugas, keluarga mengingatkan, juga partai support system, benar. Jadi karena support sistemnya baik, termasuk guru-guru kita, pimpinan kita di partai selalu mengingatkan kita setiap pekan itu, mencas kita begitu kan, mengisi amunisi kita, sehingga insya Allah kita ketika ada rasa lemah gitu untuk males, bantu itu kembali bangkit begitu. Jadi iya, karena sudah tercas gitu. Jadi memang harus support sistemnya baik. Kalau enggak, ya bakalan begitu kan, bakalan kita terus adalah ngapain dilayani, toh dulu bukan pemilih dan lain sebagainya gitu. Tapi insya Allah itu bisa diatasi kalau support sistemnya baik. Ya, ada nggak Bu orang yang menjadi inspirasi? Ada ya. Yang pertama itu Ustazah Yoyo Yusro ya, almarhumah Allah yarham ya. Beliau anggota DPR RI ya. Masya Allah ya, beliau 13 anaknya. Kalau saya masih satu ya, anaknya baru satu. Nah beliau 13, tapi beliau tidak punya khodimat di rumahnya, tidak punya pembantu. Artinya beliau tetap mengerjakan tugasnya sebagai seorang ibu, dan beliau sukses begitu. Sangat banyak prestasi beliau begitu di DPR RI. Beliau juga termasuk orang yang begitu dihargai lah ya. Jadi masya Allah itu menjadi inspirasi begitu. Dan memang Allah berkehendak lain ya. Beliau kemarin meninggal karena kecelakaan, tapi beliau merupakan inspirasi ya bagi untuk ini ya, untuk bisa menjadi seperti beliau itu tidak mudah begitu, tapi paling tidak semangat beliau, bagaimana beliau menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pelayan rakyat itu luar biasa. Nah, itu kan selalu bergerak di masyarakat ya, tapi kan nggak bawa ke media, karena kan ada beberapa orang yang baru satu kali berbuat sudah menyebar di teman-teman. Nah inilah kelemahan Fatimah, entah itu kelemahan, entah itu kelebihan, kayaknya kelemahan lah ya. Kalau ditanya sama kawan-kawan gini, kayaknya aktif terus ya, kegiatannya satu hari bisa beberapa gitu kan, mengadvokasi masyarakat, BPJS Kesehatan, misalnya KIP-nya, kemudian PKH, turun langsung, turun ke bawah gitu, tapi kenapa ya nggak di-share gitu. Karena memang prinsipnya gini, sebenarnya menjadi anggota dewan itu harus di-share ya, harus di-share, karena di samping Allah pasti tahu, masyarakat juga harus tahu kerja kita. Tetapi tidak pun Fatimah share ya, Fatimah berpikir gini, ibu berpikir gini, insya Allah masyarakat juga pasti tahu gitu kan. Dan mudah-mudahan saja ya, dengan keikhlasan kita menolong masyarakat tanpa harus kita sebarkan ke media, itu Allah akan bantu kita begitu. Tapi ke depan kayaknya nggak bisa ini deh, harus di share gitu, karena memang media itu 20% mempengaruhi masyarakat memilih kita, 10% itu spanduk kisasi, 70% itu berjabat tangan. Nah itu dari hasil penelitiannya. Jadi 20% itu harus kita ambil gitu. Nah, jadi ke depan insya Allah kita juga akan share. Tapi share itu niatnya itu bukan karena ria ya, bukan karena bangga, tapi agar ya tentu bisa menaikkan elektabilitas partai begitu. Oh ternyata ada ya seorang ibu misalnya, yang seorang perempuan tapi bisa kok bekerja di DPR, itu menjadi inspirasi juga buat para perempuan. Dilangkan, oh ternyata tidak meninggalkan tugasnya juga sebagai istri dan ibu, sebagai anak begitu, sebagai anggota masyarakat begitu. Ya, terakhir nih Bu, boleh dong Bu kasih motivasi untuk kaum milenial? Oh iya ya, kepada seluruh milenial ya, khususnya Kabupaten Langkat ya, tetap semangat ya. Yang jadi pelajar, menjadilah pelajar yang baik ya. Yang masih mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik ya, study hard ya. Kemudian harus ngerti juga tentang politik ya. Jadi kapan-kapan kita bisa diskusi bersama milenial terkait politik begitu, karena apapun ceritanya ya, terutama yang beragama Islam ya, Islam itu syumul ya, menyeluruh, termasuk hal politik juga diatur begitu. Yang penting berbuat dan berikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Walaupun masih pelajar, walaupun masih kuliah, tidak menutup kemungkinan di samping kita belajar, kita juga bisa memberikan yang terbaik ya. Sumbangkanlah yang terbaik dari diri kita untuk Kabupaten Langkat, dan jangan pernah ikut-ikutan ke hal-hal yang tidak baik, terutama narkoba, judi, chips dan lain sebagainya, yang itu tentu merusak diri kita sendiri. Narkoba merusak fisik kita, merusak mental kita, merusak kantong kita
kita. Demikian dengan judi chip gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi ke milenial Kabupaten Langkat dan tetap semangat. Kemudian banyak-banyak beribadah ya tentunya, yang bagi beragama Islam dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan jalan-jalan kita untuk sukses. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu udah menghadiri podcast kami, bagus cakap-cakap di sini. Semoga rezeki selalu. Amin, amin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel SMA DP Podcast Cakap-Cakap. Ahoy. Ahoy.